Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iqbal Heri Susanto, masih dalam rangka membangun framework MVC sendiri. Oke, kita ke video bagian 4 ya. Masih semangat kan teman-teman ya? Kali ini kita akan bahas multiple view. Langsung ke materi ya. Kondisi multiple view ini bisa diartikan eh, sebuah metode dalam controller itu mengakses banyak view. Kalau kemarin kan kita baru belajar satu view ya, satu metode mengakses satu view. Kalau sekarang bagaimana seandainya satu view ini mengakses view lain gitu, atau mungkin istilahnya view dalam view gitu ya. Kira-kira kalau pakai yang kemarin gimana ininya, konsepnya? Ini codingnya yang kemarin kan ya, hasilnya seperti ini kan ya, yang kemarin. Terus misalkan ini ya, misalkan saya ambil yang ini aja lah. Saya ambil yang ini. Berarti kalau kita lihat tampilannya yang bagian ini ya, yang bagian mata kuliah ini ya, bagian mata kuliah ini kalau misalkan ini saya pindah ke view lain gimana? Ini berarti saya bikin file dulu ya. Katakanlah kita kasih nama view2.php. Nah, seperti ini. Terus yang bagian ini ya, ini kita pindah, kita cut ya ke sini. Nah itu, ini kita simpan, ini juga kita simpan. Nah kalau dua view gini gimana? Kita maunya tampilannya tetap, outputnya tetap seperti awal, tapi viewnya yang dipindah gitu. Gimana? Bisa nggak ya? Ini kita jalankan dua kali. Misalkan ini kita taruh di mana? Di bawahnya atau di atasnya? Di atasnya misalkan ya. Nah, ini bisa nggak? Ini berarti kita ganti view2.php ya, datanya tetap ya, karena ini data yang dikirim ke view2 ini kan ngambil dari mata kuliah ini kan ya, datanya tetap kita simpan. Terus coba kita tes di browser. Ini tampilan yang lama, kita tes di tab yang baru ya, localhost mvc1/index.php. Nah tampilannya jadi kacau, ini kok berada di atasnya welcome. Dilihat sini, ini harusnya di bawahnya welcome ya, ini malah pindah ke atas. Nah berarti dengan cara yang ini nggak bisa gitu ya, dengan cara menempatkan manggil view dua kali tadi dengan cara seperti ini nggak bisa ya. Dipindah di bawah barangkali bisa nggak? Taruh di bawahnya ini, jalankan lagi ya browsernya, malah pindah di bawahnya ini nggak bisa juga ya, padahal ini saya mintanya ini di tengah-tengah gitu. Jadi berubah ya. Nah kalau konsepnya semacam itu, maka teorinya nggak seperti ini ya, nggak sesederhana yang kemarin. Kita perlu tambahan
built-in function yang ada di PHP selain dari ekstrak dan kemarin include ya. Nah, kita perlu tambahan output buffer. Itu ada 3 perintah output buffer yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah ob start, yang kedua ob get content, yang ketiga ob enclin. Nah, konsepnya output buffer ini gimana teman-teman? Saya mengibaratkan begini, saya analogikan begini ya. Kita punya 3 gelas gitu ya, 3 gelas. Gelas pertama saya kasih nama V1, ini isinya gula, penuh ini gulanya. Gelas yang kedua isinya kopi, gelas yang ketiga isinya susu. Gelas tiga-tiganya ini penuh semua. Sementara yang saya inginkan adalah gula, kopi dan susu itu nanti diramu gitu ya, dicampurkan jadi satu. Mungkin gulanya diambil 2 sendok, kopinya 2 sendok, susunya 2 sendok misalkan gitu ya. Sementara di sini posisinya semua gelas ini penuh. Nah, kalau begini gimana caranya? Kalau dengan konsep yang lama tadi kan antara Q1 sama Q2 ini kan isinya sama-sama penuh. Nah, kalau ini kita paksakan gulanya kita pindah ke sini atau kopinya kita pindah ke sini, yang nggak bisa gitu, nggak bisa. Nah, solusinya adalah kita harus menyediakan tempat baru atau gelas baru gitu, gelas kosong gitu ya. Nah, gelas inilah yang dinamakan buffer atau penyangga. Nah, kemudian hubungannya ob start, ob get content sama ob enclin tadi gimana? Logikanya gini, kita bisa mindah gula, kopi dan susu ke penyangga yang baru ini atau buffer yang baru ini. Ini kita asumsikan ada tutupnya ya. Berarti kan biar bisa dipindah ke sini kan tutupnya kita buka dulu. Nah, begitu tutupnya kita buka, kalau di PHP analoginya buka tutupnya ini bisa dimiripkan lah atau disamakan dengan ob start. Nah, setelah tutupnya dibuka baru isinya dipindah, gula, kopi, susu dipindah ke sini kan. Nah, kemudian setelah dipindah tentunya kan gula, kopi, susu yang sudah tercampur tadi kan maunya kan diambil gitu kan. Kita ambil, nggak tahu lah kita ambil mau kita bawa kemana gitu. Kita bisa kita seduh atau kita pindahkan ke yang lain gitu kan. Nah, untuk mengambil ini maka kita gunakan ob get contents gitu ya. Jadi analoginya ob get contents ini untuk ngambil isinya buffer ini gitu. Nah, terakhir ketika isinya sudah kita ambil maka supaya bisa digunakan untuk menampung benda yang lain, nah ini buffernya ini harus kita cuci gitu kan, wadahnya harus kita bersihkan lagi, kita kosongkan lagi lah ya. Nah, mengosongkan buffer ini itu kalau dianalogikan sama dengan ob enclin. Nah, itu kira-kira logikanya ob start, ob get content sama ob enclin. Oke, kita langsung ke praktek ya. Nah, di coding ini yang perlu kita perbaiki adalah di bagian load view ini. Tadi ada ketambahan 3 instruksi ya. Nah, ob start ini bisa kita taruh di atasnya include. Nah, ini maksudnya wadahnya ini dibuka dulu, baru nanti setelah di include ya, nama viewnya itu di include, ini sudah pindah ke
buffer yang tadi sudah pindah ke tempat penampung tadi gitu. Nah kemudian ketika sudah pindah ke buffer ya, ke penampung tadi, maka isinya kan bisa kita ambil pakai OB get content ini kan. Nah OB get content ini ketika diambil tentunya kan nanti bisa kita tampung di tempat yang lain ya. Nah kita bisa definisikan variabel di sini, katakanlah variabelnya kita namakan konten gitu ya, sama dengan itu berarti nanti isinya view ini ketika sudah diambil dengan fungsi OB get content, maka dipindahkan ke variabel ini, itu logikanya. Nah kalau sudah ya berarti tinggal mekanisme yang terakhir, OB and clean. Nah ini buffernya dikosongkan atau dicuci lagi, itu kira-kira gitu ya. Nah dari sini kalau sudah ya tinggal konten ini mau diapakan, kan kita isinya dari buffer kan sudah kita pindahkan di sini ya. Nah tinggal kita fokus ke sini, variabel konten ini mau diapakan, ini mau di echo di sini juga boleh ya kan. Kalau di echo berarti nanti muncul semua gitu kan, atau biar bebas tergantung dari metode yang menggunakan load view. Nanti paling aman kita return aja, kita kembalikan gitu aja. Nah setelah dikembalikan sorry ini konten ya, kurang enak. Setelah dikembalikan ya sudah bebas, terserah si pemanggilnya load view itu mau diapakan, mau di echo boleh, mau disimpan di variabel lain juga boleh gitu. Nah sampai sini selesai ya. Terus kita kembali lagi ke sini, berarti kan tadi yang manggil kan ini kan ya, yang menampilkan view kan di bagian kemarin function index ini kan ya. Untuk yang view 1 kan bisa langsung ditampilkan kan, bisa langsung ditampilkan berarti, atau bisa langsung dikirim ke browser gitu kan, berarti ini perintahnya echo itu aja. Nah untuk yang view 2 gimana ini? View 2 ini kalau kita echo juga sama dengan yang view 1, maka tidak akan ada bedanya dengan yang barusan kita jalankan atau kita programkan kayak ini tadi gitu. Logikanya view 2 ini kan harusnya dilemparkan ke view 1, harusnya begitu ya, harus dilemparkan ke view 1, nanti baru view 1 yang menampilkan isinya view 2 gitu. Nah karena view 2 ini harus dilempar di view 1, berarti ya sama dengan yang kemarin kan, array-nya kita tambah, anggap aja lah data ya, sama dengan yang kemarin ya. Ini kita namakan V2 misalkan ya. Nah nilainya V2 kita ambilkan dari ini, dari load view yang barusan kita bikin. Nah ini ya, nah paham ya logikanya ya. Jadi view 2 ini tidak langsung kita tampilkan, tapi nilainya dari pengambilan view ini kita tampung dulu di array, di array V2, di array elemen V2 gitu ya. Nah dari array V2 ini nanti kita lemparkan ke view 1, itu aja.
simpel kan ya. Nah, kalau sudah berarti di sini di view-nya, terutama di view 1 ya, ini kan harus kita modifikasi lagi. Tadi kan tempatnya untuk menampilkan mata kuliah tadi kan di sini ya. Ya berarti kita tinggal tambah gini aja. PHP Nah, ini kita echo isinya dari view 2. Sementara isinya view 2 tadi kita simpan di variabel atau elemen array v2. Itu aja sih sebenarnya. Terus mana tadi? Nah, logikanya gitu aja sih. Jadi pahami ya teman-teman ya, sampai sini ya. Atau kita langsung tes di browser. Ini yang lama tadi, terus ini yang baru, yang barusan kita bikin. Kita enter, enggak balik, enggak muncul. Ini ada kesalahan kah? Enggak ada yang salah teman-teman. Ini karena kesalahan klasik, lupa belum disimpan. Kita simpan dulu ya. Udah kita simpan, tadi lupa belum disimpan. Terus dicek di browser. Nah, ini sudah tampil gitu ya. Ini yang barusan tadi, ini yang kemarin gitu. Cuma ini yang kemarin sama yang barusan ini walaupun tampilannya sama tapi skripnya beda ya. Kalau yang kemarin kita menggunakan satu view 1 saja. Kalau yang di sini kita pakai dua view 1 seperti ini, terus view 2 ini gitu ya. Kita rapikan lah. Nah, kayak gini. Jadi kita potong. Nah, ini bisa terlihat bahwa view 2 itu berada di view 1 itu, atau view 2 itu sub view dari view 1. Itu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Mungkin ada yang kurang jelas atau gimana, dicoba pelan-pelan ya. Oke, masih semangat teman-teman. Baik, sementara cukup dulu video bagian 4 ini, yaitu multiple view. Nanti di video yang kelima baru akan saya bahas mengenai pembuatan model atau operasi data ke database. Jadi ya teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.